Kalau biasanya cerita Dance of the Dragon itu penuh suara naga, teriakan perang, dan darah di mana-mana, kali ini kita lihat dari sisi yang beda. Bukan dari raja, bukan dari jenderal, tapi dari seorang anak kecil yang bahkan gak pernah minta jadi bagian dari semua ini. Seorang putri kecil yang lahir di tengah kemewahan, tapi tumbuh di tengah trauma. Dia adalah Jaehaera Targaryen, anak dari Aegon Targaryen kedua dan Helaena Targaryen, yang hidupnya berubah jadi mimpi buruk bahkan sebelum dia cukup besar untuk memahami dunia. Jaehaera lahir di tahun 123 After Conquest, bareng saudara kembarnya, yaitu Jaehaerys Targaryen. Dari awal, dia sudah terlihat berbeda. Dia kecil, lambat tumbuh, dan gak seperti bayi lain. Dia gak banyak nangis dan gak banyak senyum. Seolah-olah dari awal, dia sudah membawa beban yang gak terlihat. Seperti dunia ini sudah terlalu berat bahkan sebelum dia sempat berjalan. Seperti tradisi Targaryen, telur naga diletakkan di box tidurnya, dan dari telur itu lahir Morgul. Harusnya ini jadi tanda kebesaran, tanda bahwa dia bagian dari darah naga. Tapi ironisnya, meskipun dia punya naga, hidupnya sama sekali nggak terasa kuat atau megah. Lebih ke arah sunyi dan anehnya kosong. Masa kecilnya berjalan di Red Keep, hanya di King's Landing. Dia tumbuh di tengah keluarga besar yang rumit. Ada saudara-saudara lain, termasuk Melor, adiknya yang lahir beberapa tahun kemudian. Ada juga kakeknya, Viserys Targaryen pertama, yang di satu malam bercerita tentang legenda lama, tentang raja yang terbang ke utara melawan monster dan makhluk liar. Malam itu harusnya jadi malam biasa, malam cerita sebelum tidur, tapi justru malam itu berubah jadi titik awal kehancuran. Karena di malam yang sama, Viserys pertama meninggal, dan dari situ semua runtuh. Saat itu Jaehaera masih 6 tahun, terlalu kecil untuk ngerti politik, tapi cukup besar untuk merasakan perubahan. Ayahnya dimahkotai jadi raja, tapi di sisi lain, Rhaenyra Targaryen juga dimahkotai di Dragonstone. 2 raja, 2 klaim, dan 1 perang besar yang nggak bisa dihindari. Dari situ, hidup Jaehaera berubah total. Dia bukan lagi sekedar putri kecil, dia jadi bagian dari garis suksesi, jadi simbol, jadi sesuatu yang penting, tanpa pernah diminta. Perang mulai dengan cepat, dan salah satu kejadian awal yang bikin semuanya makin brutal adalah kematian Lucerys Velaryon oleh pamannya sendiri, yaitu Aemon Targaryen. Dari situ, balas dendam jadi bahan bakar utama, dan balas dendam itu datang ke rumah Jaehaera sendiri. Suatu malam, ibunya membawa dia dan saudara-saudaranya ke kamar Alicent Hightower, rutinitas biasa sebelum tidur. Tapi malam itu berubah jadi mimpi buruk yang gak akan pernah hilang. 2 pria masuk. Kita kenal mereka sebagai Blood and Cheese. Mereka bukan bangsawan, mereka bukan kesatria, tapi mereka datang dengan tujuan yang jelas, membalas kematian Lucerys dengan darah. Pintu dikunci, penjaga dibunuh, dan mereka memaksa Helaena Targaryen untuk memilih anak mana yang harus mati. Bayangin situasinya, seorang ibu dipaksa memilih anaknya sendiri, dan di depan Jaehaera, semua itu terjadi. Ketakutan, tangisan, bahkan ancaman bahwa kalau dia nggak cepat memilih, Jaehaera akan diperkosa. Akhirnya, Helaena memilih Melor, tapi yang dibunuh justru Jaehaerys, yang merupakan saudara kembar Jaehaera, dalam satu tebasan. Di titik itu, sesuatu dalam diri Jaehaera pasti hancur, karena dia nggak cuma kehilangan saudara, dia melihat semuanya terjadi langsung, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan, apalagi oleh anak kecil. Sejak saat itu, dunia jadi tempat yang lebih gelap, dan perang yang tadinya jauh, sekarang sudah masuk ke dalam hidupnya. Tahun 130 After Conquest, situasi makin kacau. King's Landing jatuh ke tangan Rhaenyra, naga-naga muncul di langit, dan kota itu dipenuhi ketakutan. Dalam kekacauan itu, 1 orang bergerak diam-diam. Dia adalah Larys Strong. Dia membawa Jaehaera, ayahnya, dan adiknya keluar dari kota lewat jalur rahasia Maegorhold Pass. Ini bukan pelarian biasa, ini pelarian hidup dan mati. Jaehaera kemudian dipisahkan dari keluarganya. Dia diserahkan ke Willis Vale untuk dibawa ke Storm End. Bayangin, seorang anak kecil yang sudah trauma, sekarang harus pergi jauh dari semua yang dia kenal, ditemani orang yang mungkin bahkan nggak dia kenal dengan baik. Dan dari situ, hidupnya jadi semakin sepi. Perang terus berjalan. Satu persatu, orang-orang di sekitarnya mati. Ayahnya, ibunya, pamannya, bahkan naganya, yaitu Morgul. Semua hilang.
Dan di akhir perang, ketika pihak kita menang, Jaehaera masih hidup. Tapi kondisi dia sudah jauh dari anak kecil biasa. Dia jadi pendiam, murung, dan penuh ketakutan. Sebagai bagian dari perdamaian, dia dinikahkan dengan sepupunya, yaitu Raja Aegon Targaryen ketiga. Dia baru 8 tahun, Aegon 11 tahun. Dan pernikahan ini bukan cuma soal cinta, ini soal menyatukan dua pihak yang sudah saling menghancurkan. Tapi pernikahan ini, ya dingin. Mereka jarang bertemu, jarang berbicara, bahkan Jaehaera lebih sering mengurung diri di kamarnya. Dia nggak suka keluar, nggak suka keramaian, seolah dunia luar itu terlalu berbahaya, dan orang-orang mulai melihat kondisi dia. Dia nggak tertawa, nggak bermain, bahkan masih mengompol dan menangis kalau dimarahi. Secara mental, dia seperti anak yang jauh lebih kecil dari usianya. Ada satu momen yang cukup tragis, ketika akhirnya dia bertemu lagi dengan neneknya, Alicent, dalam satu jamuan makan. Harusnya itu jadi momen hangat, tapi Alicent malah menyuruhnya untuk membunuh suaminya dalam tidur. Kalimat itu cukup untuk membuat Jaehaera histeris. Ini nunjukin betapa rusaknya lingkungan di sekitarnya. Bahkan orang dewasa pun sudah kehilangan arah. Waktu berjalan, tapi luka itu nggak pernah benar-benar sembuh. Dan 2 tahun setelah pernikahannya, semuanya berakhir. Jaehaera Targaryen jatuh dari jendela di Maegor Holdfast. Tubuhnya tertusuk paku-paku di bawah. Dia tidak langsung mati. Dia masih hidup sekitar setengah jam, dalam rasa sakit yang luar biasa. Secara resmi, ini disebut sebagai bunuh diri, sama seperti ibunya dulu. Tapi seperti biasa di Westeros, kebenaran jarang sesederhana itu. Banyak yang percaya dia dibunuh. Salah satu nama yang sering disebut adalah Anwin Pyke, yang punya ambisi untuk menikahkan putrinya dengan Aegon ketiga. Ada juga dugaan keterlibatan Marwyn Flowers, atau bahkan seorang sellsword bernama Tessario the Tiger. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Dan mungkin itu yang paling menyedihkan dari cerita Jaehaera. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak dia pilih. Lahir sebagai putri, jadi bagian dari perang, kehilangan keluarga, dipaksa menikah, dan akhirnya mati. Bahkan tanpa kejelasan apakah itu pilihan atau paksaan. Dia bukan pejuang, bukan pemain politik. Dia cuma anak kecil yang terjebak di tengah permainan orang dewasa. Dan di dunia seperti Westeros, itu seringkali jadi korban yang paling tragis.